benar-benar tersentil. Ada gangguan teknis. Ya pausen sih mas, pausen sih. Enggak apa-apa ntar dikat aja. Loh, ya ambil ember tak opo. Si. Peringatan, konten ini membutuhkan otak, memerlukan konsentrasi, lebih dalam, yuk. Oke, sekarang bahasannya tentang Mas Aldo. Kalau kemarin sudah bahas aku, sekarang bahas Mas Aldo. Bahas aku. Oke, awal kita kenal aku gara-gara apa ya mas? Awal kita kenal. Heeh. Kita kenalan waktu ini Oh. enggak sih? Aku kan Ya, pernah PBA, ditunjuk jadi mentor PBA ya, Iya, pembelajaran Al-Quran dari SKI itu. Terus aku dipilihin anggotanya siapa aja gitu. Ya sama orang-orang, aku cuma terima jadi. Aku ketuanya, anggotaku ini, terus akhirnya ketemu kamu, terus anak-anak lain ini. Terus mbak, jadi ketua mentor PBA itu Mas Aldo? Oh, maksudnya waktu itu dipilihin ketua apa? bukan ketua mentor, maksudnya aku ketua sebagai mentornya gitu loh. Gimana sih? Ya apa sih? Maksudnya aku mentor, bukan ketua. Paham. Oh, tapi koordinator mentor? Enggak? Kayaknya bukan ya. Bukan. Ya wis lah ya. Oh iya benar. Berarti ketua maba. Berarti waktu maba kita sudah bertemu. Oke, ikon pertama kali ketemu, tapi pertama kali kenal dan aware. Oh ini utama. Oh, kapan mas? Kayaknya gara-gara pelajaran nggak sih? Apa mas? Pelajaran apa? Gara-gara mata kuliah. Jadi waktu di PBA kan kita nggak cuma sharing-sharing kayak ngaji-ngaji gitu kan, tapi kita juga sharing mata kuliah yang iya benar. yang kayak gini, yang agak rumit, terus yang butuh bantuan. Nah terus kalau nggak salah kamu waktu itu kan tanya-tanya juga kan masalah mata kuliah. Iya benar. Cuma detailnya udah lupa sih, udah lama banget itu. Mata kuliah apa juga udah lupa. Gara-gara mata kuliah waktu di sesi PBA kita kenal. Oh iya, dan kebetulan kan waktu itu yang menghubungi buat selalu janjian kalau kita PBA kan aku dan iya kan, aku dan Mas Aldo, makanya oh iya ketua tim PBA. Oh iya benar. Oke, terus setelah itu kita kenal lebih dekat lagi berarti setelah Mas Aldo jadi wakil kayaknya. Dan aku sering bantu beberapa departemen. Kayaknya sih iya ya. Jadi waktu aku jadi wakil, terus kan kamu mulai sering tanya-tanya kan, Mas ini panitia gimana, organisasi gimana. Terus akhirnya gitu kita mulai sharing kan. Ya. Puncaknya kita kenal tuh ternyata waktu setelah aku jadi wakil ketua BEM, ternyata kamu yang jadi wakil ketua BEM, atau kamu nyalonkan kan. Akhirnya kita sharing-sharing, tanya-tanya, akhirnya jadi malah terbentuk pertemanannya di situ. Terus Mas Aldo, awal aku ngira Mas Aldo itu tak pikir orang yang cukup pendiam. Itu bener gak sih mas? Bener. Bener kan? Bener. Sumpah? Ya cuma kepaksa aja dalam beberapa keadaan yang memang harus ngomong banyak, harus show up ya. Sumpah kepaksa. Tapi bisa ya? Iya. Bisa kan pada akhirnya Kan jangan ambivert juga ya? Iya, mungkin. Soalnya jangan ambivert juga. Iya, soalnya apa ya, sepupu aku itu sering bilang kalau pas lebaran, aku itu orang yang kalau misalnya orang ngumpul rame-rame bahas ketawa ketiwi, aku itu orang yang paling diam sendiri gitu loh di saudara maupun di geng, kadang itu kayak gitu. Nah cuma di beberapa kesempatan kayak misal di organisasi atau di kepanitiaan, utamanya pas aku lagi diberi kesempatan harus ngomong di depan umum, ya pasti awalnya ngedrep, cuma disitulah keterpaksaan itu muncul gitu loh. Jadi tiba-tiba wah aku pemalu tapi ya gimana lagi, harus bisa gitu loh. Ya mungkin termasuk ambivert, bisa boleh lah ya, bisa lah ya.
Jadi harus dipaksa dulu memang. Harus Awal dipaksa. untuk awalnya. Sukses itu harus dipaksa. Ibarat Oh iya benar, harus benar, dipaksa. benar dipaksa. Awalnya dipaksa kan. Iya. Awal dipaksa, ntar lama-lama juga keterusan. biasa, Benar. iya. Benar. Kalau nggak salah juga sebelum di organisasi di BEM, di SKI juga nggak sih? Aku Berarti alim banget dong, ya ampun. Wah, ya tujuanku di organisasi kerohanian itu kan belajar ya. Nah. Bukan karena kita alim terus kita di situ, tapi karena kita ingin belajar, berkembang lebih Benar, baik, benar, biar setuju. dapat lingkungan yang bisa Setuju. jaga kita tetap Setuju. baik-baik aja. Makanya kita di situ Setuju, gitu. setuju, benar. Justru karena aku merasa aku ini orangnya waduh nggak ada pembimbing, aku kotor, kurang ilmu, kurang teman yang baik, makanya aku gabung di Mencari situ. lingkungan yang lebih baik. Benar. Iya, jadi dengan gabungnya aku ke SKI, ke organisasi itu bukan karena aku nganggap diriku udah alim atau udah pinter ngomong, bukan. Justru karena aku merasa, wah bekalku ini kurang banyak gitu loh, temanku ini sedikit yang bisa ngarahin aku, makanya aku gabung ke situ gitu. Ya benar. Terus aku mau tanya, ada beberapa sudut pandang orang yang menganggap bahwa orang yang masuk SKI atau sejenisnya atau si kerohanian lainnya itu berarti orang yang memang sudah layak gitu loh, paham nggak maksudku? Iya. Sebagian orang tuh ada yang mikir itu juga kayak gitu. Nah, pandangan Mas Aldo melihat orang yang kayak gitu tuh seharusnya seperti apa? Kalau pandanganku sih, ya pertama, ya mau gimana lagi ya, mau ya harusnya memang maklum, lumrah gitu loh. Maksudnya ya mau gimana lagi, memang yang terlihat kayak gitu loh. Cuma kalau pada dasarnya di balik itu sebenarnya nggak kayak gitu loh. Justru malah orang yang bergabung di suatu organisasi, ya dia itu sebenarnya kalau yang memang lurus ya niatnya itu untuk cari ilmu gitu loh, bukan karena dia sudah alim, sudah baik masuk situ, tapi karena memang mindset orang-orang ini yang kebanyakan salah, memang anggapnya wah dia tuh alim makanya gabung situ. Makanya gabung gitu. Padahal kalau kita tarik dari awal justru loh, kenapa kok orang bergabung di suatu organisasi? Nah, karena dia butuh ilmunya, dia butuh teman-teman di situ untuk mengarahkan dia. Jadi masalah kita itu mau apa enggak sih? Bukan masalah kita sudah atau belum. Iya benar. Jadi karena aku ngerasa aku mau atau tidak, mau berusaha biar aku bisa berkembang, dapat banyak ilmu, dapat banyak teman, ya aku makanya gabung di situ. Nah, masalah nanti aku jadi alim, amin. Nah, itu kan sebuah hasil dari proses yang panjang kan. Gitu. Oke, iya setuju. Jadi memang mulailah dulu gitu loh, terlepas dari kita sudah atau belum. Iya benar. Terus berhubung kita masuknya nggak bareng, Ya. at least masuk lebih dulu. jadi aku kepo, apakah dari awal Mas Aldo sudah seperti ini atau mengalami metamorfosa di beberapa fase dalam masa perkuliahan, dan apa itu? Sebenarnya cerita kita hampir sama sih, Bro, sama podcast kemarin. Tapi versimu, tapi kan ini versimu, Iya. kan versiku kemarin kan versi gila, versimu enggak kan? Versiku ya gini sih, kalau versiku aku dulu jujur ya, awal kuliah itu aku tuh orangnya perindu rumah, perindu kasur. Jadi Homesick ya, iya benar. bukan homesick. Bukan. Jadi aku itu setelah selesai kuliah itu pengenku cepet-cepet pulang, cepet-cepet balik. Bukan, aku bahkan bukan tipe anak yang cangkruk juga. Cangkruk pun aku enggak. Aku ya pokoknya setelah kuliah ya pikiranku pulang, istirahat, tidur, main, nonton TV, atau mungkin pekerjaan lain yang bisa tak lakukan di rumah. Selain kuliah apa ya itu. Cuma aku ngerasa perkembanganku ke semester 2 itu kok agak-agak, aku ngerasa gitu loh, kok aku gini-gini aja. Aku lama-lama kepikiran, wah ini jumlah lulusan sarjana perikanan tiap tahunnya itu berapa ribu seluruh Indonesia. Apalagi kalau digabung UNER ada berapa belas ribu, terus apa namanya digabung sama universitas lain ada berapa biji lulusan yang siap untuk makan aku gitu loh, untuk bersaing di dunia pekerjaan. Aku mikir kalau cuma lulusan UNER perikanan ya nggak cuma aku, di sekitarku banyak, bahkan kayak di IPB, di UGM perikanan juga ada. Terus Ada. apa bedanya aku sama mereka gitu? Apa
yang membuat nanti lapangan pekerjaan itu bisa nyari aku gitu loh. Nah, terus akhirnya dari situ aku mulai merenung kan, kok nggak tahu kenapa waktu semester 1 akhir-akhir itu salah satu asisten dosen kakak kelasku, katingku itu ada ya pokoknya itu Ya, oh, nggak disebut nih, nggak oh disebut. disebut Sapa dong. iya iya Apa Asus apa? asdos plankton. Berarti semester 1 semester 1 iya, tapi dekatnya baru di semester 2. mau semester 2 dan Oke. semester 2 Oh. baru dekat. Oh. Itu Mbak Kiki namanya, angkatan 2000 berapa? 2012 2012. beda 2 tahun. Jadi Ya, oh, iya, iya. itu pertama kalinya ada kakak kelas yang bener-bener Yang di kementerian nggak sih? iya yang di KKP. Kok Asus kita sama ya? Oh iya Oke, lanjut. oh iya Sumpah lanjut. Sama Yuk, semua hai Mbak ya? Ki, beneran. Mbak Kiki Beneran Mbak Kiki. Ya. Mbak Kiki dia mati ya. Yes, Ah. benar. Oke, lanjut. Ya. Terus ini baru pertama ada kakak kelas yang benar-benar perhatian terhadap potensi adik kelasnya gitu loh. Terus aku itu sebagai mahasiswa baru ya, aku tuh pertama ngerasa loh tersanjung, ada juga ya kakak kelas yang perhatikan, jadi kayak tanya-tanya nanti pengen jadi apa, terus rencanamu apa. Nah, aku jujur waktu semester 1 aku jawab Masih. ya apa ya mbak ya, pokoknya lulus IPK tinggi gitu aja sih, nggak mau neko-neko. Nah terus Mbak Kiki itu sering ngajakin aku, ayo tuh kita, dulu kan beliau di BEM ya, ngajak aku, ayo kamu gabung ke panitiaan ini gitu. Terus akhirnya aku ditawari, coba kamu interview di ini aja, seminar nasional waktu itu. Nah itu sejarah pertama aku gabung kepanitiaan seumur hidupku, karena Oh, dari SD sampai SMA seminar nggak pernah. nasional yang di Garmu. Garuda Mukti ya. Oh, berarti Semnasku Maba ya? 2015 kan? Ah, iya. Oke. Kalau nggak salah waktu itu Iya benar. yang Pak Roman pematerinya Dahuri. ya Pak Rohmin. Terus? Pertama kali aku berkarir di kepanitiaan walaupun cuma sekedar staff Staff. perkap. Perkap berat loh. Iya, Oke, bagus lah. visitnya berat ya. Oke, terus? Ya itu, terus mulai dari situ aku evaluasi, waduh ini kok kayaknya aku ngerasa kurang banget gitu. Jadi semakin aku masuk ke organisasi atau kepanitiaan, aku ngerasa ilmuku itu masih jauh dari cukup. Lah dari situ aku malah merasa ketagihan. Jadi setelah perjuangan di Semnas yang berat itu selesai, aku nggak malah wah males wes ikut kepanitiaan, nggak, aku malah justru seru juga gitu loh. Pikiranku seru juga. Terus kok kayaknya relasi yang aku dapetin di Semnas itu sangat berharga gitu. Akhirnya ya setelah pikir-pikir kayaknya aku harus lanjut gitu, nggak cuma kepanitiaan, nggak cuma staff, aku harus ngembangin diriku di berbagai kegiatan. Bahkan kalau bisa aku nanti suatu saat jadi pengurus atau bahkan ketua atau perwakilan dari organisasi, biar apa, biar aku punya wadah cukup besar untuk mengasah ideku dan menuangkan ideku di situ gitu. Oke. Setelah itu ya mulai cari-cari kepanitiaan, mulai ikut-ikut lomba, mulai daftar BEM. Akhirnya tahun 2016 daftar BEM pertama kali ya diakui sebagai staf organisasi di instansi pendidikan dia itu waktu kuliah. Terus sampai SMA? SMA nggak pernah, Ya Allah. sama sekali. Bisa ya. Oke. Sama sekali kepanitiaan nggak pernah, organisasi nggak pernah. Berarti bisa dibilang waktu kuliah itu pertama itu. Waktu kuliah pertama, Oke. Wow. Terus pertama lanjut. sekali Apa departemen apa? kajian strategis. Ya ampun, udah baru. Udah Terus baru, masuk di masuk ke- kajian strategis. Orang yang nggak pernah organisasi, belum punya pengalaman ngomong banyak, pikirannya nggak kritis-kritis amat, masuk ke kajian strategis. Bayangin Kayaknya aku tahu kadepnya deh itu. ya kan teman sendiri. Iya terus. Betapa stresnya Aku pada saat paham dikejar deadline. deadline, Dikejar. ketua departemen, dikejar ketua BEM, dikejar wakil ketua BEM, ayo mana actionmu, mana kontribusimu, wah ditagih konkretnya gimana, terus ayo kamu bisa ngomong apa, bisa nulis apa, katanya kamu punya unek-unek, punya ide ini. Nah itu wes, otak itu wes mulai brodol gitu. Jadi wes mulai, wah gini-gini wes, aku harus apa ya, itu belum kepikiran sih, tapi justru malah tatanan hidup dan tatanan rencanaku ke depan itu terbentuk gara-gara aku hancur di situ gitu loh. Oh, soro ya kayaknya. Jadi itu seakan-akan jadi apa ya, kayak
alasku gitu loh. Jadi Mhm. aku pas di situ bener-bener baru fresh, orang yang polos, nggak bisa apa-apa, diinjek-injek. Nah, akhirnya gimana pun caranya aku harus cari cara supaya aku nggak kesakitan diinjek-injek dan bisa berdiri lagi. Nah itu kalau aku bilang BEM 2016 sebagai staff tuh sebagai wadah awalku sih, titik awalku untuk berkarir terus di BEM, di kepanitiaan, ya dari situ gitu. Wow, amazing. Terus baru lanjut lah akhirnya mencalonkan diri di next section ya. Itu juga gimana? Pasti itu ada momentum. Wah, Ada momentum. orang-orang tahu semua lah nih. Ada momentumnya. Yang sensitif gak usah. Aku tahu pasti itu ada. Tapi maksudnya apa sih yang akhirnya setelah jadi kastrat, ya ampun susah sekali di kastrat. Kok berani-beraninya malah menjadi sosok yang harus mengatur kastrat ke depannya? Iya. Oh ini masih di kastrat nih ya, belum di. Oh belum Iya. lanjut ke oke. Iya, iya nggak berani sih. Tapi Nggak berani. Ya, nyatanya jadi loh. ya itu kan proses. Oh. Belum berani sebenarnya. Aku di kastrat tuh kayak orang diseret-seret gitu loh. Jadi kayak mobil belum ada bannya, nggak bisa jalan, belum bisa muter, ditarik pakai tali. Jadi keseret-seret gitu. Oke. Kalau dia ngomong belum berani ya masih belum. Waktu itu belum. Ya masih ada sedikit lah. Jadi mulai membangun keberanian. Pertama yang ngobrol dulu, terus gimana caranya mengikuti dinamika perikanan, gimana cara mengikuti dinamika organisasi di fakultas, universitas. Nah itu pertama butuh effort yang besar itu. Pertama, waduh ini harus ngapain. Terus tahun pertengahan di BEM itu juga aku rasanya masih kok aku belum ngapa-ngapain gitu loh. Nah baru di akhir tuh bener-bener tekanan tuh lagi puncak-puncaknya. Apalagi kan Ini masih kepengurusan 16 ya? masih 16. Apalagi aku waktu itu kalau nggak salah selain BEM aku juga ikut kepanitiaan lain, lomba lain, jadi fokusku kan terpecah kan. Akhirnya di situ timbul kayak gini, omongan kamu bisa fokus di BEM nggak, skala prioritasmu gimana gitu kan, idealismenya orang-orang kan udah mulai muncul. Kamu kalau BEM ya BEM aja gitu, kalau banyak kayak gini ya harus bisa ngatur waktu, tapi nyatanya kan nggak bisa kan, susah gitu loh. Tapi kalau aku lepas satu aku juga nggak bisa, karena posisiku waktu itu memang aku butuh banyak belajar ya. Aku tahu resikonya pasti akan ada yang nggak terperhatikan. Cuman kalau aku nggak mencoba belajar kayak gitu dengan cara langsung banyak kayak gitu ya, mungkin aku nggak bisa punya dasar yang sedalam ini gitu loh. Oke. Itu perjalanan masa, berarti titik balikmu ya di bisa dibilang di kastrat itu nggak sih? Iya. Akhirnya idealisme yang sangat amat luar biasa ini berkembang dengan pesat. Ya itu berkat orang-orang di sekitar juga sih kalau aku bilang, karena aku bersyukur. Karena kenapa? Aku nganggap bukan sebuah kebetulan sih, tapi waktu aku di kastrat itu sama BEM kabinet revolusi waktu itu, aku ditempatin bersama orang-orang yang memang menurutku panutan banget gitu. Jadi ada Mas Satria gitu. Mas Satria, Mas Faris, Mas Ilham dan mas-mas yang lain itu luar biasa gitu ilmunya, cara mereka mendidik staff-staffnya, adik-adiknya, walaupun ada yang dengan cara keras, ada yang dengan cara mengkode-kode, sarkasme atau cara tegas. Kalau buat mereka kayaknya sarkas itu yang cara yang ampuh buat kita memang. Nah tapi karena itu aku jadi ya mungkin kebawa ya sampai sekarang kan kadang bisa sarkas ya kak ya. Modelku sarkas gitu. Terus ya memang kayaknya passionku juga di sarkasme sih. ya itu dipertemukan sama orang-orang yang istilahnya sudah expert ngomong itu enak gitu loh didengarinya. Terus kalau buat tulisan itu seakan-akan nusuk banget lah. Aku belajar dari mereka itu, beliau itu ngobrol bareng, sharing bareng, dimarahi berkali-kali lah. Itu yang membuat aku itu lama-lama terbentuk gitu. Jadi pertama kayak dibenturkan, dilempar, diinjek-injek lah, habis itu baru terbentuk. Baru mentalku itu baru terbentuk di akhir kepengurusan kalau aku bilang sih. Iya sih, ya memang fase crowded
BEM di kita itu memang di akhir, dan biasanya kan banyak kegiatannya itu kan di akhir gitu loh. Fokusnya tuh udah Fokusnya kemana-mana wes. soalnya kita kan kalau nggak salah dilantiknya kan awal Februari. Iya. Beda kayak kalau di BEM Univ kan di pertengahan tuh. Sampai jadi benar-benar sampai tahun berikutnya lagi. Kalau kita kan at least cuman berapa bulan ya? 8 10. sekitar ya 8 sampai 10 aktifnya. 10 kan. Jadi ya wajar lah kalau kita perlu membutuhkan waktu untuk memplanning itu sehingga seolah-olah banyaknya di belakang. Iya. Ya benar. Oke. Ya, seru lah. Jadi orang yang sependiam ini pada akhirnya Pendiam. ternyata juga nggak pendiam gitu loh, ya nggak sih? Iya, masih pendiam sih. Enggak. Aku ya apa ya? Aku nggak yakin pendiammu itu benar-benar pendiam. Aku yakin dan yang menurutku adalah diammu itu diam yang memang sudah kamu set untuk diam. Gitu loh. Jadi bukan alamiahmu gitu loh. Mungkin dulu. Iya, Sekarang kebalik justru kamu set seolah-olah aku pendiam padahal aku apa ya? Bisa mempelajari dan melihat lingkungan itu. Jadi seolah-olah kamu diam fisikmu. Tapi itu otak diam yakin. Iya, otak nggak boleh diam. Ya nggak? Berpikir harus. Iyalah. Terus apa lagi ya yang Oke, soal sarkas tadi. Sarkas, waduh. Ini mau ngarahin mana bahaya ini. Sarkas. Kalau tidak salah, kemarin kan bilang kalau karena idealisme. Siapa yang bilang? Anda. Aku. Di behind the scene. Emang lu bilang behind the scene. Ini mau diomong. Ini mau diomong. Kalau pernah ditegur karena ada seseorang yang merasa tersentil akan sarkasme Anda, padahal niat Anda bukan mendiskreditkan sesuatu orang. Ya nggak sih? Nah, itu gimana menurutmu? Dan itu nggak satu gitu loh. Nggak satu. Berarti kan memang alamiahmu sangat hebat sekali dalam sarkas. Kamu tahu lebih dari satu? Ya nggak sih? Tapi iya feelingku iya pasti lebih dari satu. Iya. Oke, orang kan mesti punya pembenci ya. Iya. Aduh, jangan sebut pembenci lah. Nggak cocok. Benar. Ya, jadi gini. Aku itu orangnya suka kritik fenomena. Suka membahas fenomena. Jadi misal contohnya yang lagi hot-hotnya ini kan TikTok ya, aplikasi TikTok. Akhir-akhir ini banyak orang itu sering ada kasusnya ya menistakan agama, kayak sholat dibuat joget-joget, dibuat disco. Terus ada juga yang menghina Nabi pakai lirik-lirik yang dirubah jadi aneh gitu kan. Nah, dari aplikasi TikTok, jadi banyak hal negatif yang ditimbulkan akibat dari aplikasi TikTok itu gitu loh. Dari fitur-fiturnya, isinya kontennya TikTok itu. Akhirnya aku buat sebuah sarkasem. Ya pokoknya intinya kayak TikTok itu harus diblok aja gitu loh. TikTok itu buat apa sih? Manfaatnya itu apa gitu loh. Malah banyak muncul daripada manfaatnya. Ada manfaatnya. Nah, terus pokoknya aku sering lah kayak postingan, pokoknya daripada TikTokan nggak punya malu, mending kita buat acara yang kreatif, inspiratif yang bisa jadi referensi untuk orang-orang biar berubah menjadi lebih baik gitu loh. Nah, tapi ada beberapa golongan ya yang dia itu nggak terima banget gitu loh. Tapi kesannya itu salah gitu loh. Jadi seakan-akan aku itu menjelek-jelekkan personalnya gitu loh. Kayak misal gini, aku kritik TikTok, ada pemain TikTok yang bilang, oh iya kamu alim aku tahu, jadi aku tuh hina, aku ini, aku tuh mengumbar aurat, aku seakan-akan calon neraka gitu lah ya. Iya, jadi seakan-akan loh kok jadi nuduh-nuduh gini, jadi kebalik gitu loh. Jadi kok malah aku itu membahasnya apa, dia itu nangkepnya apa gitu loh. Aku membahas fenomena karena TikTok itu salah satu jalan penyebab keburukan karena fitur-fiturnya. Jadi
mending dihindari. Ataupun kalau pakai TikTok ya dibuat ceramah atau dakwah, itu kan lebih baik kan. Gimana caranya? Oke. Ya nggak bisa kan, Nggak susah bisa. kan. Nah ya, jadi aku kritik TikToknya, tapi aku bukan menjelekkan orangnya gitu loh. Soal orang dia mau TikTokan telanjang atau dia meso-meso berkata kotor, ya itu kan urusannya dia. Kritik TikToknya itu kayak gini gitu loh. Nah, tapi aku nggak pernah, bukan aku ngomong wah pelaku TikTok itu cewek-cewek ahli neraka, enggak gitu. Cuma ada orang yang dia itu loh menangkap pesan. Aldo ini kok kayak menerakakan orang-orang, kayak TikTok sedikit wah berdosa, TikTok sedikit kayak aku pelaku maksiat gitu loh. Dari mana gitu loh, kok aku bingung kadang itu pemikirannya orang-orang, otaknya itu kok apa ya, cara dia memahami sesuatu itu nggak bisa tepat pada sasaran gitu loh. Nah makanya aku mikir-mikir, oh kayak gini, makanya kok Indonesia ini mudah diadu domba, mudah kena masalah, ya jangan-jangan karena pola pikir pemikiran orang-orang Indonesia kayak gitu loh. Jadi apa yang dikritik, apa yang mau diperbaiki, dia nangkapnya malah orang yang mau memperbaiki itu sebagai orang yang mau nusuk gitu loh. Baperan lah ya. Ya jadi gimana ya, kita itu mau meluruskan, nggak mau menghina, tapi di lain sisi ada orang yang dia tuh menuduh-nuduh kita sebagai penghina. Jadi kan ya repot gitu loh. Ya kayak gitu sih. Terus ya aku maklum aja sih, tapi kalau memang ada yang beberapa secara keras bilang kalau tersinggung, ya udah aku minta maaf gitu kalau misalnya mereka tersinggung. Cuman aku jelaskan lagi, coba diteliti kata-kataku, apakah aku merendahkan kamu, aku sok-sokan aku alim, kamu pelaku maksiat kan? Enggak, itu kan kamu sendiri yang nuduh aku gitu kan. Tak luruskan, kalau misalnya dia terima, oh ya it's okay. Kalau misalnya dia nggak terima ya udah gitu loh. Pokoknya aku nggak cari gara-gara, tergantung dia mau nangkep sebagai apa gitu loh. Itu aja sih. Ya benar. Buat kalian yang kepo langsung pantengin IG. Dia lagi hangat-hangatnya sekarang membahas tentang Tati Challenge. Wah dingin ini, dingin. Airnya bocor, dingin. Wah bahaya ini. Lagi bahas itu. Bahaya. Jadi buat yang kepo nanti bisa lah DM tanya-tanya soal itu ya. Tapi nggak aku nggak mau bahas itu. Wah, Tapi kan sudah rusak ini karir. sudah tersampaikan bahwa intinya dia adalah mengkritik suatu fenomena itu. Jadi fenomena latinya, bukan orang yang main lati. Bukan latihan. Kok jadi latih? Oke, next, langsung lanjut. Nah, gini. Kalau aku lihatnya ya, mungkin orang-orang yang berkomentar atau pada akhirnya tersinggung itu orang yang Mas kenal nggak sih? Kebanyakan enggak sih. Oh, sumpah. Ya maksudnya yang tersinggung itu bukan orang yang dekat sama aku. Jadi kalau orang yang dekat sama aku kan dia sudah paham gitu loh, mauku gimana dan niatku itu apa. Justru orang yang bernegatif thinking kayak gitu memang orang-orang yang nggak kenal aku atau orang-orang yang dia tahu cuma nggak kenal dekat gitu loh. Jadi dia udah nilai buruk, ya itu kebanyakan, nggak kebanyakan, memang Rata-rata orang-orang yang nggak kenal sih. Iya, kalau temanku paling udah ngerti, wah lah itu memang kelakuan aneh, tingkah lakunya itu Bini sarkas. Iya, yang menerima, tapi ya pasti dia paham. Enggak kok, niatnya itu ya bukan menjelekkan orangnya kok, cuma dia itu memang kalau ada fenomena yang aneh ya dia nggak suka itu gitu loh. Bukan masalah pelakunya, jadi kita luruskan perbuatannya, bukan menjatuhkan orangnya gitu sih. Iya sih, juga sih, soalnya nggak pernah nyebut nama juga kan, jadi it's fine, nggak usah terlalu baper. Oke, jangan baper ya guys. Sekarang kita bahas soal, jadi kita ini sama-sama pernah jadi wakil nih. Iya kan? Iya kan. Nah, meskipun kita sudah kenal sebelumnya, kita ternyata nggak tahu kamu sadar apa enggak? Nggak tahu ya. Kita pernah selek nggak sih? Selek. Maksudnya nggak pernah. Keras. Iya nggak sih? Keras ya.
Nggak tahu, kayaknya belum ya. Sumpah belum. Maksudnya dalam artian yang serius ya. Kalau sekedar omongan-omongan kecil biasa gitu kan, ya beberapa kali pasti tahu. Cuma kalau untuk ide besar atau rencana jangka panjang kayaknya Belum pernah. belum ya. Atau mungkin karena kita nggak pernah satu organisasi bareng gitu ya. Kita kan di lain waktu kan, di lain Benar. periode gitu. Di lain periode benar. Jadi mungkin idealisme kita nggak pernah ditarungkan di situ. Cuma kalau masalah iya ya nggak pernah sih kayaknya sih. Masalah idealisme kita belum pernah. Jangan sampai kan. Kecuali Meskipun kita sebenarnya itu sebenarnya mungkin terlihat sama ya. Tapi sebenarnya idealis kita itu sangat amat berbeda. Bukan. Pilihan presiden kemarin lagi kita beda. Waduh. Oke. Tapi apa nyatanya? Maksud tuh di sini bukan soal 01 02 gitu loh. Oke, no problem. Kita punya idealis itu dan kita menghargai itu. Iya. Dan Enggak dan tengkar juga kan. dan enggak meskipun ya sama-sama sarkas is okay lah. Kan hanya sebatas teman yang enggak kita upload di apa-apa terus saling serang dan jadi war. Enggak pernah juga tuh kita misal yang 01 siapa 02 siapa aku menghina wah pemilih 01 ini orang bodoh-bodoh aja, nggak pernah gitu. Aku nggak pernah. Aku juga nggak pernah bilang loh kalau nggak salah 02 itu juga nggak pakai gimana gitu juga nggak pernah. Nggak Jadi sampai gitu kita kan biasa aja gitu ya. Biasa aja sih. Oke, terus selanjutnya kita bahas sedikit lebih personal. Oh, personal. Buat kalian yang sudah mengenal Mas Aldo, sosok Mas Aldo, ataupun yang belum, pasti tertarik lah dengan hal ini. Mas Aldo itu punya banyak secret admirer, iya apa nggak sih? Nggak tahu lah. Ngomong jujur. Loh, enggak, maksudnya secret admirer tuh kamu sering dapat beberapa hadiah yang kamu nggak tahu tujuannya itu dari siapa, iya apa iya? Oh iya. Iya kan? Iya. Iya, kan beberapa kali. Emang bahaya nih pendiam nih. Gitu ya, cowok cool itu gitu, ciri-cirinya harus jadi pendiam. Pendiam. Dia nggak cool berarti. Enggak juga. Oke, lanjut. Sudah. Soal secret admirer itu, gimana sih kamu melihat fenomena itu? Terganggu nggak sih, maksudnya risih nggak sih, atau justru happy dan merasa sok ganteng amat gue? Wah ini. Enggak sih, aku jujur malah lebih ngerasa aku itu dihormati gitu loh. Jadi bukannya aku ngerasa wah ternyata aku ganteng dan banyak penggemar, enggak. Cuma memang ada, aku akui memang ada orang yang beberapa kali ngirim hadiah tapi nggak tulis nama, itu beberapa kali sering sih juga. Oh sering loh. Cuma aku memandangnya itu bukan sesuatu yang oh ternyata aku itu hebat, aku itu keren makanya aku begini, enggak. Aku justru merasa ya ternyata masih ada yang respect sama aku gitu. Jadi itu aku anggap sebagai penyemangat. Ternyata masih ada orang-orang yang memperhatikan, orang yang ngasih waktunya untuk ya perhatian sama aku gitu loh. Aku merasa terhormat gitu loh. Bukannya aku merasa tinggi, justru aku merasa merendah. Justru karena orang-orang seperti mereka itu aku termotivasi biar aku benar-benar bisa jadi seseorang yang bermanfaat bagi banyak orang gitu loh. Ya jadi aku merasa respect sih sama orang-orang yang kayak gitu. Malahan aku mandangnya bukan ke diriku sendiri, tapi aku ya malah respectku ke orang-orang gitu loh. Bukan aku merasa tinggi diri, enggak. Dari kapan? Sering dapat kiriman dari kapan? Dari kuliah ini aja atau SMA juga? Wow. Emang keren nih orang. Enggak, biasa. Keren menurut secret admirer-nya. Ya nggak tahu, tanya lah. Mungkin orang iseng kan, bisa jadi. Iseng kok ngasih yang begitu yang bagus-bagus. Itu terlalu iseng itu namanya. Jangan di. Oh, baby shark itu. Enggak, bukan itu, ada. Bukan itu. Oh, ada lagi. Ya sudah. Keep it secret lah. Oke, sudah itu. Mungkin secret admirer itu berpikir ingin memberi itu karena kagum. Ya bener sih, ya bener. Iya nggak sih? Ya namanya bahas kayak gitu ya. Namanya itu, ya kan? Iya. Ya kan? Kagum, mengagumi. Nah,
Tapi sekarang persoalannya, Heeh. dirimu single atau enggak? Balas dendam ini. Enggak. Ya Allah ya Tuhan, aku tidak pernah mendendam. Ini kan just intro, Iya. introduction biar pendengar kita lebih kenal sama kita. Aku udah nikah apa belum sih? Ya nggak tahu lah. Loh, Aku sih belum tahu. kamu undang ya. Yang jelas aku belum kamu undang. Ya kan berarti masih single kan? Ya berarti masih single, Selama belum nikah kan ya single. Masih single nih orang masih single. Iya, masih ada orang pacaran 20 tahun, 30 tahun belum nikah ya single gitu loh. Tapi kalau ada Tapi orang- iya sih. iya kan? Iya juga sih. Iya. Tapi kalau ada orang masih nggak pernah pacaran, tapi dia udah menikah ya. Oh iya, nggak ngomong-ngomong single. soal nggak pernah pacaran nggak? Pacaran. Pacaran atau sesuatu yang mendekati pacaran deh. Oh kalau sesuatu yang mendekati pernah. Nah, Pernah. pernah. Ya jadi kayak Kapan? SD. ya kuliah sih baru Kuliah kan? Oh, aku tahu kayaknya ini. Enggak sebut nama. Santai dong. Santai dong. Santai. Kalau nggak salah kan pernah diajak ke rumahku kan? Hah? Yang waktu itu, yang waktu ngelayar. Bukan Rumahmu itu. di mana ya? Aku kayak nggak tahu rumahmu. Nah, Ya sudah. iya iya. Oke. Aku jadi yang excited sekali untuk bahas tentang itu. Jadi sudah bahas soal idealisme, sudah bahas soal personal tadi. Iya. Sekarang kita bahas soal future, soal ke depan. Wah berat. Enggak, aduh jangan dibuat berat nanti pendengar kita. Oh ngantuk. iya. Oh ringan. Ringan aja, dibuat ringan aja. Jadi dari sesuatu yang sudah Mas Aldo proseskan pada dirimu yang prosesnya nggak mudah itu pasti. Sesuatu hal apa yang sudah direncanakan dan mungkin sudah mulai on tracking itu boleh dibagikan. Bisnis. Oke. Punya lapangan pekerjaan sendiri. Oke. Kalau soal kayak karir waktu kuliah, organisasi itu jujur nggak pernah kepikir sih. Jadi ya kita hampir sama lah, kita menjalani apa adanya, terus ada kesempatan, ada peluang kita coba dan kita bisa. Nah itu waktu kuliah kayak gitu. Kalau kuliah jujur aja aku nggak seberapa terencana sih, kecuali kayak ada kayak IPK itu sudah tak targetin Minimal. sekian belajar kayak gimana. Cuma kayak organisasi kepanitiaan dan hal lain ya masih banyak yang memang itu alhamdulillah berjalan karena memang ada kesempatan dan kesiapan yang kita usahakan gitu loh. Cuma kalau setelah kuliah ini aku lagi fokus untuk membangun usaha sih. Adalah usaha supply bahan baku pakan ternak, tapi ini masih terlalu dini untuk kita omongkan ya, karena belum kontinu, terrealisasi ya. ya belum terrealisasi secara kontinu, jadi aku nggak berani bilang itu. Pokoknya kalau yang udah tak rencanakan ya usaha tadi itu. Jadi aku kerja karyawan ini memang tak niatkan untuk cari pengalaman jadi bawahan gitu loh, biar nanti ketika jadi bos atau atasan atau owner, nah kita tahu caranya mengatur orang itu gimana biar orang nggak sakit hati, biar orang itu cocok sama kita, biar orang merasa terhargai itu gimana lah. Poinnya lebih ke situ sih. Aku nyiapin jadi karyawan ini bukan untuk berkarir selamanya jadi karyawan, tapi untuk agar aku tahu perasaan orang-orang. Karyawan. Yang kedua, relasi itu penting. Iya benar. Relasi. Jadi aku kerja ini juga nyiapkan relasi jangka panjang, nggak cuma di pekerjaan itu aja. Kalau rencana terdekatku ya itu tadi sih. Sedang bekerja sama intinya dengan salah satu partner aku di luar sana untuk membangun, sudah ada PT-nya sudah ada. Wow. PT-nya sudah ada. Pokoknya bergerak di bidang palawija gitu, seperti beras, katun, Sembako, enggak, bukan. Lebih lebih ke raw pertanian, ya. Oh. Sembako ya juga termasuk, tapi kan itu toko-toko kan. Ini kita bicara suplai tonase sih. Itu yang sedang aku pelajari dan aku persiapkan. Oke. Wow. Sudah itu aja. Secara karir pekerjaan Itu. itu saat ini lagi mendalami itu.
Oke, menarik. Biasa aja. Menarik. Hobi mungkin. Iya bener. Aku nggak tahu hobi dia apa loh. Iya bener. Yang aku tahu hobinya emang sarkas. Ini mengarahkan ke hal yang nggak benar ini. Jadi kan nanti pikirannya orang-orang Enggak, buktiin sendiri. Aku nggak menggiring loh ya. Bisa dilihat nanti di follow. iya. Loh, Apa hobinya apa? Jadi Hobi. hobinya apa? hobi. Kalau adikmu kan hobinya nyanyi. Apa nyanyi juga? Oh, dulu ya. Iya, punya band ya dulu ya. Ah, iya dulu. Oh iya lupa. Heeh. Komunitas sih lebih tepatnya. Sekarang udah jadi komunitas resmi kok. Oh iya, Yes. ada yang melanjutkan. Ada, tapi mungkin namanya bukan itu. Tapi Oh bukan itu. tapi ada sudah ada cikal bakal komunitas musik di fakultas kita sudah. Ya kalau dulu aku dari SMP gila nyanyi sih, nggak nyanyi aja, maksudnya gila musik sampai SMA semester berapa ya? KKN itu semester berapa? 7 6 ke 7 ya. Nah, sampai ke semester 6 kalau nggak salah aku memutuskan untuk memberhentikan hobiku tersebut. Ganti ke panahan, renang, baca buku. Kenapa harus diberhentiin gitu loh kalau itu hobi? Kan hobi kan part of your life gitu loh. Kenapa Iya. harus diberhentiin? Dulunya karena nah ini sharing ya, bukan aku bicara Iya, share semua orang ya. Iya, share takut amat. Nanti mungkin orang berpikir, wah ini kok kayak gini nggak boleh gitu. Cuma aku sharing berdasarkan Sudut pandang dia pengalaman sendiri. dia. Jadi aku resign dari dunia musik. Kenapa? Karena menurutku itu menghabiskan waktuku gitu loh. Menurutku ya, aku nggak ngomong orang-orang bermusik dia buang-buang waktu, enggak. Nanti ada yang menilai sembarangan. Cuma aku ngerasa aku kan punya target yang tinggi. Aku harus ini, aku harus bermanfaat, aku harus belajar agama, aku harus belajar bisnis. Nah, aku nggak akan bisa dapat itu di dunia musik gitu. Contohnya, misal kita dari agama dulu, bukan bawa-bawa agama ya, tapi gini. Selama aku bermusik, misal ada azan, nggak ada men. Orang latihan musik itu berhenti dulu azan, sholat itu nggak ada. Mungkin berhenti ada, tapi jarang lah langsung sholat apa. Mesti bermusik dulu sampai hatinya puas, baru sholat pas sudah dirasa cukup. Iya, pas mepet waktu selanjutnya. Tapi itu lingkunganku ya, bukan semua orang ya, nggak tahu. Dari situ aku mulai berpikir, waduh, kalau hidupku, rutinitasku kayak gini terus di lingkungan orang-orang yang kurang perhatian ke sholat, ya aku nggak akan bisa jadi orang besar gitu. Karena kalau aku mau jadi orang baik, aku mau jadi orang visioner, itu nggak akan bisa tak dapetin di dunia musik. Kalau aku mau cari orang yang bisa ngarahin aku ke agama lebih baik, ya aku carinya di masjid. Kalau aku mau cari orang yang bisa ngarahin aku jadi pebisnis yang sukses, ya aku carinya ya di kayak di perkantoran atau di ya banyak lah, pokoknya bukan di studio ya, ada zonanya sendiri. Mungkin di talk show, seminar atau komunitas gitu misalnya, bukan dari studio. Nah, jadi aku mikirnya, wah ya aku selama aku bisa melakukan yang lebih baik, ya kenapa aku harus tetap di situ. Jadi aku memutusin untuk keluar sih, karena selama aku bermusik pun kerasa gitu loh, dada ini panas penuh riak. Jadi riak bukan riak ini ya, Riak apa? Seakan-akan aku pengen gitu, pamer kalau show off. aku keren gitu loh. Jadi saat aku di panggung, aku itu haus pujian. Jadi dadaku itu gelap udah. Dan buruknya adalah apa? Ketika aku nggak dapet pujian, aku tuh galau gitu loh. Jadi musik itu bener-bener dampaknya tuh sampai ke hati gitu loh. Kita ingin dipuji, kita pengen gini kelihatan keren, tapi saat kita nggak dapet dunia yang kita inginkan, kita gelap, kita galau, kita hancur di situ. Nah, karena aku menilai aku lebih banyak buruknya sih kalau di musik. Jadi aku memutuskan untuk berhenti. Dan juga musik itu bikin kecanduan gitu loh. Benar. Setiap hari dengerin musik bisa berapa menit, bahkan bisa sampai berapa jam. Itu kan bisa dimanfaatkan buat misal baca Quran, baca hadis misalnya kan, atau bisa buat dengerin kajian daripada kita dengerin musik. Soalnya apa? Tanpa sadar kita itu ya membuang waktu kita. Terus semakin sering kita dengerin musik, itu akan semakin jauh kita dari Al-Quran gitu loh. Jadi trennya itu
seperti gimana ya, musik dan Al-Quran tuh nggak bisa nyatu kayak minyak sama air gitu loh. Nah minyak kalau sama ada- air masih bisa nyatu kan. ya maksudnya nggak bisa bergabung gitu ya. Misal ada orang ahli musik, dia nggak mungkin jadi Ahli bukan ahli ya terlalu tinggi, pokoknya nggak bisa mendekat ke Al-Quran itu bakal susah. Dan kemudian sama juga kayak orang ahli Quran, ahli ibadah, dia nggak akan bisa mendekat ke lingkungan musik band-bandan, nongkrong, terus ikut konser kayak gitu, nggak mungkin bisa karena ini tuh udah beda gitu loh. Jadi ya harus pilih salah satu. Terus ada orang bilang, loh ini temanku bermusik tapi dia sholat kok. Ya mungkin ada, cuman untuk realisasi kehidupannya ya, pasti ada sekat berbeda ini. Jadi nggak bisa kita satuin gitu loh. Jadi karena banyak pertimbangan juga, aku akhirnya memutuskan untuk melepas kecanduan tadi itu dengan tak apa ya aku juga nggak langsung tiba-tiba keluar musik terus jadi orang gimana ya, enggak. Pertama aku cari teman dulu, siapa yang bisa ngarahin aku. Kayak contohnya adalah teman di sini yang kayak imam masjid gitu, yang nggak langsung ke pengajian terus hafalan 30 juz enggak, tapi perlahan memang berubah itu sulit ya. Dulu awalnya aku juga sulit gitu, tapi pertama ya itu nongkrong, diajak nongkrong aku, tapi nongkrongnya beda, nggak di kafe rokokan gitu enggak, tapi di nasi kebuli ampel lah. Di situ sambil makan, sambil cari motivasi. Iya, jadi ya enggak kita mau berubah jadi lebih baik itu enggak seburuk yang kita pikirkan, langsung keras, langsung tiba-tiba celananya diangkat, enggak kayak gitu. Jadi celana diangkat. Iya, maksudnya biar nggak kotor, iya kan. Pikiran orang-orang kan berubah itu langsung tutupan, celananya cingkrang, terus harus di masjid terus ya ada caranya sendiri perlahan supaya kita itu nyaman untuk berubah gitu loh. Cuma kan mungkin ketakutan yang membuat orang itu menjadi tertutup kan. Gitu ya, berubah. Aku pun masih dikatakan orang baik, aku masih jauh dari itu. Aku masih seorang pembelajar. Masih banyak orang yang di atasku itu pasti banyak di FPK sendiri, apalagi di dunia sana. Nah, oke. Jadi yang aku tangkap sih memang lagi-lagi ini cuman sudut pandang, dan itu adalah treatmentnya Mas Aldo untuk membatasi dan melindungi dirinya. Jadi kalau treatmentmu mungkin lain, ya silahkan gitu kan. Ini yang gitu kan. Jadi intinya sih Mas Aldo caranya untuk melindungi dirinya dengan seperti itu. Tapi masih bermusik nggak? Beda kan? Paham nggak maksudku? Enggak sih, enggak. Sudah sama sekali berarti ya? Sudah sama sekali. Ya mungkin kalau dengerin video apa gitu ada musiknya, tapi kan bukan kita cari musiknya kan. Misal kayak kita cari video podcast atau video sepak bola di YouTube kan ada musiknya otomatis. Ya tapi kan itu enggak untuk didengarkan gitu loh. Oke. Maksudnya bukan sengaja ya. mencari dan mantengin gitu kan. Lagian itu juga nggak bikin ketagihan. Kan yang penting kalau aku sih nggak ketagihan, karena sekali Konten aku isi dari itunya yang enggak, maksudnya sekali aku ketagihan sama musik itu akan susah berhenti gitu loh. Tak dengerin terus. Jadi aku menghindari kayak gitu daripada waktuku hilang gitu. Oke, wow, cukup menarik. Oke, setelah hobi. Jadi hobinya sekarang apa? Sekarang Sekarang cari duit. Ya dulu sebelum corona lari, memanah. Cuma karena sekarang situasinya gini, berkuda mungkin. berkuda nggak ada ininya, nggak ada fasilitas. Ada sebenarnya tapi Mahal juga. Iya. Oke. Memanah, berenang sih. Mana kan ada Kak di komplek dekat masjid. Iya itu ditutup sudah. Oh, sumpah? Hah? Ditutup temporary kan tapi? Iya, karena corona. Siapa lagi ya? Apa lagi? Membaca buku juga sih. Oh iya, itu kayaknya Novel gitu. Ini bisa dilihat loh di kamarnya penuh buku. Ya nggak kelihatan sih di sini. Ya, tak kasih tahu. Biar kelihatan banyak buku. Wow, buku. Nah, iya. Udah baca semua buku yang ada di kamar ini? Sebagian besar. Ya mungkin 80%. Kan ada juga yang masih belum selesai, ada yang baru beli juga gitu. Oke. Buku yang paling menarik menurutmu? Novelnya Terbatas nggak? Maksudnya kamu terbatas nggak? Misal cuma novel doang atau generally? general sih. Cuma General ya? yang paling aku suka itu novel biografi sama novel biasa. Biografi. Novel biografi itu kayak ceritanya, misalnya ceritanya Ya, kayak Bianca diceritakan. Kan beda.
biografi tok itu kan Iya. kaku. Kalau novel itu kan dibuat seakan itu cerita hidupnya, jadi kita bacanya memang dibuat kayak kisah gitu loh. Kalau novel biasa sih ya Terelie itu nyaman bacanya. Oh iya, nyaman sekali. Habibur Rahman, penulis siapa? Iya. Ayat-ayat cinta. Itu juga bukunya bagus-bagus. Oke, jadi hobinya saat ini adalah membaca dan mencari uang. Ah iya. Menulis sih. Oh sumpah, nulis apa? Kalau dulu nulis di blog sih, ya bukan Masih? nulis buku. Sekarang menulis di Instagram. Oh bener. Terakhir captionnya soal bercermin. Mau tahu? Bukan, new normal. Oh iya bener. Oh iya bener. Salah bukan cermin lagi. Apa? Bukan cermin. New normal. Bahas soal new normal nih orang. Oke. Udah berapa lama? Berapa lama? Iya baru di angka 4 lah. Apalagi yang bisa diceritakan? Duh, kok kamu yang nanya? Udah. Karena yang aku butuhkan sudah. Podcast macam Apa? apa? nih? Kan bukan kamu yang butuh tapi orang kan. Enggak, ya maksudku bekalku untuk bertanya itu sudah. Sudah. Mungkin oke, pertanyaan terakhir nih, mungkin ada sesuatu hal yang perlu untuk disampaikan buat pendengar dan penonton kita nanti. Soal Bisa soal project kita ini, bisa soal apapun lah. Oh, project dulu aja ya. Nah, project. Memang aku kepikiran sudah lama sih untuk buat obrolan yang dipublish, disebarkan gitu. Soalnya memang trennya semakin lama itu orang itu lebih cenderung belajar dari online atau cari konten dari online. Jarang, apalagi corona ya, kita nyari motivator aja susah sekarang. Jadi orang itu lebih banyak mengeksplor dirinya itu di media sosial, di YouTube, di Instagram. Nah, aku tuh cuma pengen gini loh. Tiap orang kan punya pengalaman kan. Iya. Dan pengalaman itu sangat berharga gitu loh. Nah, aku pengen mengumpulkan pengalaman dari orang-orang yang sudah berjuang, yang sudah mengalami banyak rasa sakit, dan diabadikan dalam video untuk disebarkan. Biar apa? Biar orang-orang itu yang melihat harapannya itu nanti mereka itu kegambar gitu loh, punya bayangan. Oh, ternyata nanti ke depan ini nggak bakalan semudah apa yang aku bayangin gitu loh. Dan cara menggapai kesuksesan atau cara menggapai karir itu nggak instan gitu loh. Jadi kok orang-orang itu bisa nangkep itu gitu loh. Banyak orang yang pengen sukses, kayak gimana sih mas tipsnya biar jadi organisatoris yang Tapi banyak juga yang nyari shortcut untuk sukses. Banyak yang gini, mas gimana caranya kok gampang dapat kerja gitu, interviewnya gimana, CV-nya gimana. Loh, tak bilangi kalau kamu mau mudah cari kerja, ya CV itu cuma sebatas pintu aja gitu loh. Kamu misal selama kuliah, selama sekolah nggak niat cari ilmu, nggak niat mengembangkan soft skillmu, cuma modal CV yang dibagusin, begitu interview, begitu diuji sama calon user ya bakalan kowa-kowo gitu loh. Orang yang nggak tahu apa-apa, dia cuma menyiapkan satu malam itu ya tetap akan natural terbongkar gitu pada saat interview. Tapi beda sama orang yang selama kuliah tuh wah niat belajar, organisatoris, bahkan akademisi juga nggak lupa. Begitu ada interview, walaupun dia CV-nya desainnya acak-acak, ecek-ecek sekalipun ya perusahaan begitu menginterview dia, begitu melihat oh background pengalamannya kayak gini, itu pasti tercermin dengan sendirinya gitu loh. Nah, sayangnya banyak orang-orang ini mindsetnya salah gitu loh. Seakan-akan wah nggak apa-apa lah, ini dibuat santai dulu sampai semuanya selesai. Begitu ada ujian, begitu mau kerja, begitu mau ada ini, ayo gimana sih tipsnya biar bisa tipsnya buat gini. Jadi seakan-akan cara sukses itu dibangun semalam, dipersiapkan pada hari itu juga, dibawakan besoknya, orang-orang tertarik. Nah, terus itu sukses. Nah, itu padahal salah besar. Jadi sukses itu adalah
apa yang terdapat di belakangnya orang-orang itu tadi, pengalaman itu tadi. Bukan soal kamu belajar ngomong tanya jawab interview, bukan belajar CV, bukan gitu, tapi ya pengalaman itu yang akan menjawab semuanya gitu loh. Dan kesuksesan itu akan datang sendiri begitu orang sudah punya pengalaman gitu loh. Tapi kalau kita selama proses kita nggak melakukan sesuatu yang bisa mengembangkan diri kita, masih mau interview belajar 1 malam nggak tidur, CV di-upgradein jutaan ke orang yang bisa desain, orang yang pinter, ya tetap aja besoknya interview ya dia kolaps tetap aja gitu loh. Jadi intinya itu kalau mau apa-apa itu nggak bisa instan. Cuma itu aja yang pengen aku sharingkan biar orang itu tersadar kalau pengen ini pengen itu nggak bisa moro-moro gitu. Mau jadi organisatoris ya harus sakit dulu. Buktinya aku 2016 itu jadi staff BEM loh ya, nggak langsung jadi wakil ketua BEM kan. Dari staff banyak tekanan kayak dia nuker kelas, ditagih, dikejar deadline, terus diserang argumen sana sini, belum lagi masyarakat yang mulutnya itu kayak menghina-hina gitu. Nah tapi habis sakit, habis luka kita sembuh lah, kita jadi lebih kuat lagi gitu loh jadi dalam menghadapi yang lain. Iya. Nah, setuju. Beda sama orang yang baru terluka. Wah, pasti baper awalnya gitu. Tapi kalau udah bolak-balik, alah, wis luka biasa, wis Sembuh akan sembuh dengan iya sendiri. sembuh. Dewe wis. Oke. Ya, jadi intinya nggak ada yang segala sesuatu yang kita capai itu secara instan. Nggak ada. Itu hampir nggak mungkin dan Nggak aku juga ada. setuju dengan hal itu. Jadi nggak ada yang instan di dunia ini. Jadi semua perlu proses untuk dapetin itu. Ada pun itu instan. Indomie, Itu cuman yummy. bener. Instannya itu cuman sesaat gitu loh. Misal Iya. contoh, sesaat doang. Tapi pada akhirnya kan kamu juga yang akan menjalani itu gitu. Jadi keinstananmu akan diuji di situ Tapi dan jangan salah ya. akan apa? Jangan salah apa? Mie, Nih, ada kan mie instan, ada. tapi dampaknya juga besar kan. Nah, ya itu maksudku. Tinggi kalori, akhirnya Itu berdampak maksudku. buruk kan ke kita. Nah, Sesuatu yang instan Nggak baik, Nggak benar. baik. Aku setuju kalau itu setuju. Segala sesuatu yang instan itu nggak baik. Itu Nggak benar. baik. Itu benar. Wah, Jadi bisa filosofis juga kita ya. sekarang tinggal dipilih mau pilih jalan yang instan atau yang perlu berproses itu. Milih aku apa utama? Ya boleh langsung komen di bawah. Yo Mas Aldo lah secret admirer-nya banyak. Apa? Kan kalau aku hatersnya yang banyak. Terusku banyak. The last but not least. Kenapa Mas Aldo bisa pilih aku untuk jadi partner di sini? Karena ya enak aja sih nyambung diajak ngomong. Karena aku itu gini loh, aku itu paling males sama orang yang kalau diajak ngomong itu nggak nyambung gitu loh. Kayak misal aku ngajak ngomong yang ilmiah sedikit udah nyerah, udah nggak tahu, terserah kamu atau aku nggak tahu gitu, atau gimana lah, pokoknya tanggapannya nggak enak gitu loh. Jadi menurutku interaksi itu kan nyawanya biar kita tuh bahagia gitu loh. Benar. Hidup kita tuh nggak bisa lepas dari interaksi gitu. Jadi misal ada lawan ngomong yang mungkin aja di atasmu ya, bukan jangan kita itu menyerah duluan. Misal kita nggak paham atau kita nggak sevisi, justru itu harus kita coba untuk gimana sih caranya biar kita tuh bisa nyambung gitu loh. Nah kalau kita misal bicara sama orang nggak nyambung terus kita kayak pergi ya, kita udahlah ini bukan golonganku, bukan temanku, aku cari yang lain aja. Ya di dunia luar mungkin bakal lebih keras, nggak bisa kita kayak gitu gitu loh. Setuju. Itu aja sih, aku tuh pokoknya nyari orang yang ngobrol tuh enak. Bukan orang yang cocok sama aku, enggak. Walaupun orang yang misal keras, suka misu, sarkasme, selama dia cocok Match, sama aku, ya komunikasi, sudah masuk. gitu. Aku nggak mempermasalahkan background orang. Yang penting dia itu ngomong enak gitu loh. Gitu aja sih. Ngomong kok enak ya berarti. Ya seenggaknya nyambung lah kita ya. Nyambung benar. Kalau nyambung ya nyambung. Oke. Ada lagi? Udah. Ada lagi pesan yang mau disampaikan? Pesan apa ya? Nggak ada sih, kok aku seakan-akan udah pengalaman banget gitu ya nyampein pesan bolak-balik ini. Wah, Itu kan berpengalaman kak. Berpengalaman dibentur-bentur. Tapi soal terbentur itu tadi, ya memang. Aku pun juga merasakan hal itu gitu. Meskipun
meskipun jalan kita beda, karena meskipun hasilnya sama tapi jalan kita beda. Kita sama-sama mungkin sama-sama pernah jadi wakil di suatu organisasi, Iya. tapi proses kita yang hampir sama tapi nggak sama 100%. Kita sama-sama sakit dulu, kita sama-sama di mbel dulu. Kita pernah mengalami hal itu, tapi bedanya Kita nggak terlihat sedih ya. iyalah, buat apa lah sedih dibagi-bagi, nggak usah. Aduh. Sedih nggak usah dibagi-bagi, keepin me aja. Kalau Mas Aldo tadi mulainya dari staff, dia belajarnya dari staff. Enggak, dari Mbak Enggak. Kiki dong. Iya benar. Dari plankton, Iya. praktikum ya. Iya benar. Enggak, maksudku backgroundnya Mas Aldo berarti at least 2 tahun kan di BEM. Iya. Iya kan, di BEM itu 2 Organisasi tahun. BEM 2 tahun. Nah, di BEM 2 tahun. Nah, sedangkan aku waktu itu baru setahun gitu loh. Ya cuman waktu itu. Oh, langsung jadi wakil ya. Waktu itu. Tapi kan SMA sudah sudah basah. Ya, nah, tapi lagi-lagi proses kita yang sama gitu loh. Kalian jangan lihat hasil kita tiba-tiba jadi wakil, tapi proses kita untuk mencapai itu dan bisa dipercaya untuk itu juga nggak segampang yang kalian lihat gitu loh. Dan semua itu nggak ada yang instan. Itu benar. Kalau mau sukses kalian harus ngerasain dulu yang namanya sakit. Itu benar. Sakit, dihina-hina. Sakit, dihina, disarkas, bahkan diremehkan. Wah, diremehkan itu sering. Makanan, nah benar itu makanan. Apalagi waktu jadi wakil ya, pasti banyak yang ngomong kayak, wah ini enggak becus, ini pemikirannya kurang ini. Secara apa ya, ada peribahasa kita semakin di atas, bukan di atas hebat, maksudnya semakin kita tanggung jawab tinggi, banyak yang berusaha kayak nembak-nembak, jatuhkan. Itu banyak itu. Benar. Itu juga aku rasakan gitu. Mas Aldo yang sudah tahun sebelumnya ikut aja juga ngerasain gitu kan. Nah, apalagi stres gitu loh. Jadi ya memang hidup itu keras. Jadi persiapkanlah untuk hidup dan survive di hidupmu biar kamu nggak termakan akan apa namanya? Seleksi alam. Dan kamu biar survive ya sakit siapa aja. Sakit dulu. Jadi kalau mau nyari sakit jangan ke kita. Kalau itu jangan ke kita. Tapi aku pernah sih dibilang, Apa? kamu ini kesibukan banyak kayak gini tapi kok kelihatannya biasa aja gitu loh. Maksudnya kayak aku tetap bisa happy, tetap bisa ini. Apa kamu jangan-jangan cuma numpang posisi aja gitu, Maksudnya nggak kerja gitu? numpang jabatan gitu. Mulut. Enggak, aku anggap gini, oh berarti aku itu berhasil ya menyembunyikan perasaan hancurku dari mulut orang-orang itu, berhasil berarti, karena ada yang anggap aku nggak kelihatan kayak stres gitu. Padahal stres itu setiap pulang itu rasanya mau tidur aja, nggak ketemu dunia rasanya. Itu benar. Juga penilaiannya juga sama kayak aku gitu. Nah, jadi ya so lah. Berarti kita apa namanya? Pengagum Saya wanita. penipu. Penipu. Bukan penipu, maksudnya Bermuka dua. enggak, muka aku satu. Kalau muka aku dua udah aku habis banyak. Ya sudah. Itu. Pemanipulasi. Bukan manipulasi. Itu kayak banget. Kita bukan seseorang yang ingin dianggap dan senang dianggap bahwa kita sedang ingin dikasihani orang gitu loh. Iya. Itu yang iya nggak sih, kamu nggak suka kan? Sama aku juga nggak, sangat nggak suka di pandang kayak lagi sakit, kayak lagi nggak mampu gitu. Ya berusaha kuat aja sih. Benar. Meskipun kenyataannya memang ya pasti badai itu pasti pernah ada gitu, tapi buat apa gitu loh kamu bagi-bagi, kamu nge-share itu gitu loh, kalau hanya untuk dikasihani, iya nggak sih? Iya. Buat apa gitu? Itu nggak menyelesaikan masalahmu kalau kamu ada masalah, ya kan? Justru malah nambah nggak sih? Iya kalau ada yang komen, kalau enggak kan makin seru. Iya. Udah komen ada yang respect ya. Ternyata Udah gitu cuman scroll, sakit hati kan?
ternyata nggak ada temen yang peduli. Waduh, itu jauh lebih Itu jauh lebih menyakitkan gitu. aduh. Tadi itu konyol. Tapi itu juga salah satu soft skill loh, kayak gitu tuh. Benar. Menyembunyikan rasa sedih, rasa terluka itu kan profesionalitas. Jadi Benar. di dunia kerja nanti itu juga akan Perlu, diuji. itu perlu. Kita pasti akan sakit, dimarahi bos, dikejar deadline, dimarahi manajer dan lain-lain, itu pasti terjadi. Dan kita pasti akan mengalami banyak kayak gitu lagi gitu loh. Cuma kalau kita nggak bisa mengendalikan, ya akan ngaruh ke kerjaan. Dan kayak rekan itu mandangnya, rekan kerja itu loh, anak ini kok galau, wah, sedih, ya dimarahi kok langsung murung gitu lah. Ya kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, ya pada akhirnya di lingkungan kerja kita juga akan dicaci lagi pada akhirnya gitu loh. Yes. Jadi ya intinya memang kayak apa ya, dunia kuliah itu kayak miniatur dunia luar, kehidupan yang setelah kuliah nanti. Kalau kita nggak bisa pinter-pinter bermain dalam miniatur di dunia kuliah nanti, waktu kerja ya akan sama sih.